Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cinta ya. Masih bersama aku di General Reading ya. Di sini kita akan mengambil sebuah tema, mengapa dia ghostingin kamu ya. Ghostingin, kenapa dia tiba-tiba menghilang dari kamu tanpa jejak ya, tidak memberi tanda-tanda lagi atau kayak menghentikan komunikasi gitu ya. Oke, ini adalah sebagai clue, gambaran, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran aja, bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari ya. Di sini kita akan memilih kartu atau page card ya. Kita memilih kartu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 file. Silahkan dipilih. File pertama ada inisial A, di file kedua ada inisial B, inisial E, dan selanjutnya di file yang keempat ada inisial S ya. Ya, ini adalah inisial dari nama-nama kalian, nama depan kalian ya. Oke, silahkan dipilih. Dimulai dari sekarang ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan apa yang kamu pertanyakan di sini, apa yang ingin ketahui di sini ya. Mengapa dia ghostingin kamu? Oke, silakan dipilih dimulai dari sekarang. Sudah memilih ya? Oh ya, buat teman sahabat atau dimanapun kalian berada, kalau memilih kok kurang waktunya, silakan di pause dulu, kemudian nanti di play kembali ya. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada file pertama, ada inisial A. Ya, ada inisial A. Oke, kita akan melihat ini bukan inti ya, artinya ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya. Nanti ini hanya sebagai penambah aja untuk memberi pengetahuan tambahan aja. Bisa boleh kamu percaya, boleh tidak, paling tidak buat seru-seruan. Kalau kalian nanti ada teman yang inisialnya A atau pacar kamu ya, paling tidak mengerti sedikit ataupun mengetahui gitu, kamu harus berbuat apa, bagaimana menghadapi seseorang yang berinisial A. Oke, kita akan mulai. Inisial A. Inisial A ya. Seseorang yang namanya diawali dengan inisial A ini tergolong orang yang percaya diri ya. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa ya, dan selalu mencari peluang gitu ya. Ia sangat tertarik dengan sangat tertarik dengan kehidupan dan mempunyai sifat mandiri ya. Dan orang ini berbicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain seperti itu ya. Oke. Di sini juga ada pesan, tetap jadilah dirimu sendiri ya, jangan mencoba untuk menjadi pribadi orang lain atau menjadi seseorang lain ya. Tetap jadilah dirimu sendiri karena itulah dirimu ya. Tidak usah pura-pura, tidak usah memaksakan diri aku seperti dia, ingin tampil seperti dia, tapi ya, itu bukan karakter kamu. Itu nanti akan membuat kamu lebih tersiksa ya. Mending paling enak itu menjadi dirinya sendiri. Apa ya, kalau menjadi dirinya sendiri itu ya lebih lost jaya gitu, lost doll gitu, maksudnya ya inilah aku, tapi dalam tanda kutip tetap dalam hal yang positif. Oke, mengapa dia ghostingin kamu ya, alasannya apa gitu loh, kita akan lihat ya. Kita akan melihat ya, kenapa dia ghostingin kamu. Ini adalah bagian dari usaha ya. Ada usaha yang ingin dia lakukan atau bentuk perjuangan. Perjuangan dalam hal apa, kita akan lihat kartu selanjutnya. Ya. Untuk mendapatkan sebuah kepastian, karena dia melihat di hubungan ini tuh tidak ada kepastian gitu loh. Statusnya tuh mau jadi pacaran, komitmen, terus ke depan kalaupun sudah komitmen itu arahnya mau kemana gitu. Dia membutuhkan sebuah keputusan. Ini bentuk usaha ya, kayak menarik perhatian lah,
kamu itu mau membawa dia kemana, mau membawa hubungan ini kemana, maksudnya seperti itu. Jadi kayak berusaha. Mengapa dia melakukan ghosting? Coba mengukur kamu itu nanti mencari dia, terus apa yang ingin kamu lakukan setelah dia itu menghilang dari kamu, kayak gitu ya. Ya. Karena kamu terlihatnya di sini sangat santai, rileks. Ini bisa terbolak-balik ya. Bisa kamu yang memang ini adalah energi kamu gitu. Jadi sebetulnya kamu itu membutuhkan sebuah kepastian ya, seperti itu. Tapi ini adalah energi dia ya. Mungkin juga memang Iza gitu. Tapi intinya ini adalah general reading, energi dari banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak, dan ini bisa terbolak-balik energinya ya. Dengan berjalannya seiring waktu ya kan. Di sini dia kalau enggak ya ingin perubahan menjadi lebih baik gitu ini dia menggosingin kamu itu karena dia butuh kepastian di dalam hubungan ini. Hubungan ini mau dibawa kemana, mau membawa kamu itu kemana, kamu itu mau membawa hubungan ini kemana. Nah bisa terbolak-balik kan. Nah seperti itu ya. Karena apa, dia ingin perubahan dari hubungan ini yang selama ini hubungan ini hanya begini-begini aja ya, cuma wiaan, ketemuan, tapi nggak pernah membicarakan masa depan gitu. Ini bisa vice versa. Tetapi nanti kalau tidak ada respon karena di ghostingin tetapi nggak ada respon ya, kayak santai-santai aja, relax aja, ini tak urung ada yang meninggalkan dari hubungan ini. Bisa kamu, bisa dia, karena ini ada vice versa. Nah kalau ini ada di ranah kamu dan kamu kurang detail, silakan personal reading, karena ini adalah energi banyak orang. Jadi mungkin sedikit ini energi akun Des, tetapi aku yang dighostingin. Nah seperti itu. Sebetulnya artinya betulnya sama gitu loh. Dia juga membutuhkan kepastian dari kamu ya, seperti itu. Karena dia berusaha untuk menarik perhatian kamu atau berusaha untuk mendapatkan respon dari kamu. Tetapi kalau untuk energi kalian berdua, silakan personal reading. Ini adalah general reading ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu alasannya, alasan dari seorang yang ghostingin kamu gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat sesuatu yang akan disampaikan untuk file yang pertama ya. Di sini ada yang dinamakan dengan apa ya, kayak capung gitu loh. Capung, tahu nggak capung? Capung tahu kan? Nah ya seperti capung. Kalau dia pada intinya ini kita bicara hubungan, tetapi kini kita digambarkan melalui seekor capung. Capung itu hidupnya nggak lama, sama juga dengan hubungan ini. Kalau nanti kamu nggak ada respon atau dia tidak ngerespon kamu, artinya salah satu akan meninggalkan atau akan pergi saja. Kalau di sini capung itu ya hidupnya tidak lama, akan meninggal, akan mati gitu, selesai gitu loh. Nah, diumpamakan seperti itu. Jadi hubungan ini akan selesai nanti. Seperti itu, ya. Ada ghosting, mungkin terlalu santai hubungan ini. Ya dijalanin sih, dijalani, tapi nggak ada tujuan daripada hubungan ini. Makanya dia ghostingin kamu untuk mengetahui hubungan ini mau sejauh mana, sampai kemana arahnya. Ini bisa terbolak-balik, ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Letakkan energi kamu. Kalau kurang detail karena ini adalah general reading, personal reading, silakan hubungin ke Kondes ya. Dan di sini ada panah dewa asmara ya. Ya, ada panah dewa asmara. Dimana di sini sebetulnya kalian berdua itu saling terpanah asmara, cuman kalian itu tidak memikirkan tentang atau belum merencanakan mungkin ya. Tetapi salah satu di antara kalian ini ada yang ingin sebuah kepastian ya, tentang sebuah kepastian seperti itu ya. Sering berjalannya waktu itu dia membutuhkan kepastian. Tetapi kalau hal ini tidak segera dilakukan, maksudnya kamu dighostingin, kamu
kamu sudah coba ngubungin dia karena kamu ngerasa kok tiba-tiba pergi ya Des, cobalah kamu untuk nge-WA ya, untuk nge-WA, untuk ngehubungin dia, untuk mencari tahu ya, mencari tahu. Tetapi seandainya nanti dia tidak ngerespon ya lebih baik kamu untuk diam saja ya, jangan apa namanya, jangan lagi mencari tahu ya, seperti itu ya. Ghosting banyak ya Des, banyak macam ghosting ya. Orang ghosting itu apa ya, ada efeknya gitu loh untuk mental kita gitu, tapi kadang mereka nggak ngerti gitu loh, main hilang. Tapi memang ada tujuan, depan kartu ini ada tujuannya untuk berusaha untuk berjuang untuk mencari sebuah kepastian gitu ya. Di sini ada sesuatu ya, dimana dia juga butuh gitu loh, butuh kayak macam keamanan dalam hubungan gitu loh. Bagaimana ya kalau nggak ada kepastian kan, pasti aku mau gimana, mau bertahan untuk dia. Jangan-jangan dia nggak ada kepastian buat aku, kemudian dia tiba-tiba menghilang dan dia dapat yang lain. Tapi bagaimana kalau aku tidak menunggu dia, ternyata dia juga sama kayak aku mencintai gitu. Nah ini di sini kalau dilihat dari sini ini bisa vice versa ya. Dilihat dari sini ya, yang Kunis lihat itu orang itu berusaha untuk berjuang untuk mendapatkan kepastian tentang hubungan ini. Tetapi ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya di sini. Tetapi kenapa dia yang ghostingin? Nah, kamu boleh cari tahu kenapa. Jadi kamu nanti bisa mengerti langkah yang harus kamu ambil. Kalau kamu ghostingin, sedangkan ini adalah energi kamu, ya. Ya, artinya kamu ya harus mengambil tindakan. Kalau memang sudah tidak ada respon dari dia karena dia memang ghostingin kamu ya, dan tidak ada respon, ya udah nggak usah cari tahu lagi ya, mending kamu seperti di sini meninggalkan atau mencari perubahan yang lebih baik ya, seperti itu ya, seperti itu. Dan cuma sekedar hubungan saja tuh menurut dia nggak cukup, atau menurut kamu nggak cukup. Ini bisa vice versa, intinya letakkan energi kamu. Tidak cukup dengan cuma sekedar hubungan, sedang makan bersama, weekend, apel-apelan, telepon-teleponan. Ya ini bagi dia itu nggak cukup. Karena hubungan sendiri itu harus punya tujuan. Seiring berjalannya waktu ada tujuan. Makanya untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau tidak ada respon apapun, ini salah satu di antara kalian harus meninggalkan hubungan ini atau ditinggalkan oleh hubungan ini. Seperti itu ya. Oke, paham ya. Oke. Dan di sini ada yang disebut namanya apa ya, seperti disambar petir gitu ya. Seperti sesuatu yang benar-benar menjatuhkan mental. Karena ghosting sendiri itu pengaruhnya itu dapat mempengaruhi mental ya. Gimana kita lagi cinta, lagi senang-senangnya, lagi sayang-sayangnya, begitu dia ghosting, jahat ya, bisa dibilang jahat kita, bisa dibilang jahat karena bisa mempengaruhi daripada mental kita. Orang kalau dipengaruhi mental kita karena di ghosting ya, kalau udah cinta, sudah sayang, kemarin baik-baik saja tiba-tiba menghilang, kemarin baik-baik saja tiba-tiba nggak ada komunikasi, pasti kita akan sangat-sangat seperti tersambar petir ya, seperti itu. Ini adalah ghosting itu menghilang ya, menghilang tanpa jejak, tanpa memberi tanda-tanda lagi, atau bisa jadi menghentikan komunikasi ya, seperti itu ya, kayak gitu. Jadi kamu bisa mengambil tindakan bahwa kalau seandainya kamu di ranah ini, kalau tidak direspon ya sudah, artinya salah satu di antara kalian harus mengikhlaskan ya. Kalau kamu yang di ghostingin dan kamu sudah berusaha untuk mencari tahu tetapi kok nggak ada respon apapun dari dia, ya artinya kamu harus mencoba untuk berhenti mencari tahu ya, berhenti mencari tahu ya, gitu.
gitu. Ini termasuk ciri-ciri dari ghosting ya, kayak jarang membalas WhatsApp, membalas chat kita atau panggilan kita, itu udah mulai ghosting. Dan kamu harus bisa memahami dan bisa mengambil sikap. Ya, kamu hubungin dulu, kamu coba. Kalau sudah nggak benar-benar nggak ada respon, lebih baik kamu jangan cari tahu lagi, udah berhenti ya, ambil keputusan untuk move on ya. Oke, terus akan buka pesan untuk kamu yang memilih file 1. Mendekat pada pemilik kuasa alam semesta wajib ya, kita harus selalu dekat dengan sang pemilik alam semesta, yaitu Tuhan kita menurut keyakinan sahabat semua. Kemudian di sini ada awan biru, ini adalah cinta ya, sebetulnya ada cinta kalau di file ini ya, kelihatannya memang ada cinta. Kalian berdua itu cuma memang betul-betul mencari ini dari kamu, intinya ini kan pesan untuk kamu, ada cinta, cuman mau mencari sebuah penjajakan ya, mungkin dia melakukan usaha untuk penjajakan untuk kamu respon nggak sih kalau dia ghosting gitu, kamu merasa kehilangan nggak? Soulmate, dia adalah soulmate ya. Soulmate itu apa sih, Des? Soulmate adalah soulmate itu istilah yang digunakan untuk kayak merujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pasangan gitu, pasangan hidup yang cocok dan berhubung secara mendalam dengan jiwa atau hati seseorang. Itu yang disebut soulmate ya. Soulmate itu teman ya, teman. Sederhananya soulmate adalah orang yang saling cocok satu sama lain, baik sebagai teman ataupun pasangan gitu ya. Oke, sekarang pesan yang keberapa? Keempat. Oke, kita akan lihat. Bersatu, kalian akan bersatu di sini ya. Dan di sini ada lagi pesan yang kelima, bersatu insya Allah ya. Kalau kalian memang betul-betul soulmate di sini, dan seperti yang ditebar kartu ini, dia ingin mencari sebuah kepastian, insya Allah kalian akan dipersatukan. Cinta, kejar cintamu apabila harus dikejar ya, cintamu harus dikejar kalau kamu memang sudah yakin. Kalau kamu nggak yakin, apalagi ditambah di ghostingin, cari tahu sebentar. Kalau cari tahu sebentar ternyata nggak ada respon, apapun alasannya, jangan dikejar lagi, berarti itu bukan cinta kamu ya. Kalau kamu yakin, tapi kalau kamu nggak yakin ya usah, biarin aja di ghostingin, nggak masalah, no problem ya enggak. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Di sini ada energi Leo ya, juga ada energi Aries, juga ada energi kayak ini, ada energi Aries kuat sekali ya. Ada energi Aries ya di situ yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. File 1 kalau kurang detail dan kamu suka dan menyukai readingan ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa subscribe-nya ya pastinya, komen ya, insya Allah akan Gondes balas. Dan tetap fokus pada sang pemilik alam semesta, ini hanyalah dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap jadi orang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap berdoa yang terbaik dalam sebuah hubungan, dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik ya. Jaga kesehatan dan tetap berdoa ya, karena doa adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, lebih ikhlas, lebih memahami hidup, lebih berserah di diri, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. File 1, God bless you, Allah berkatimu, amin. Bye. Oke, masih bersama Gondes ya, kita lanjutkan di file yang kedua. Mengapa dia ghostingin kamu ya? Oke, di file yang kedua di sini ada inisial P ya, sama Gondes juga
Coba untuk memilih file yang kedua karena Kondes menyukai angka 2 ya. Oke. Kita akan memaknai dulu inisial B. Apa sih yang tersirat di inisial B? Inisial B ya, seseorang yang namanya diawali dengan huruf B tergolong orang yang berani namun ramah. Ia senang menerima hadiah sebagai ekspresi dari orang yang dia cintai. Dan dia juga condong manja dan memanjakan pasangannya. Ya, oke. Ya, so sweet ya. Inisial B. Apakah ini pacar kamu atau ini inisial kamu? Atau bener nggak sih? Oke, kamu bisa lihat aja. Tidak semuanya benar karena ini masih bisa dipengaruhi oleh tanggal lahir, waktu lahir, kan seperti itu ya. Oke. Di sini ada pesan menerima dia apa adanya karena Allah, karena mencintai karena Allah, maksudnya seperti itu ya. Oke. Inisial B file yang kedua. Kita akan coba tebar kartu. Di sini kenapa dia ghostingin kamu? Karena menurut dia ya sebenarnya ini ada perasaan dia. Kamu adalah semangatnya. Kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia itu semangat. Yang kemarin itu tidak semangat menjadi semangat setelah mengenal kamu, setelah bersama kamu. Motivasi ya, motivasi. Bisa dibilang kamu adalah cahaya hidupnya, seperti itu. Menurut dia ya. Tapi hubungan ini ada masalah ya, hampir hancur atau hampir gagal. Ya, maka dia lebih baik ghosting. Ya, kenapa dia ghosting? Karena dia ingin mengatakan ya bahwa inilah aku sebetulnya mencintai kamu, tapi karena suatu problem atau sesuatu yang membuat dia itu kayak ragu-ragu ya, bukan ragu-ragu, hubungan ini hampir gagal, tapi dia awalnya mencintai kamu dan memang mencintai kamu sampai sekarang, dan dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Dia menganggap kamu itu tidak mencintai dia gitu. Ini bisa terbolak-balik ya, menganggap kamu itu tidak cinta beneran sama dia, jadi cuma sebatas hubungan saja. Makanya dia ghosting. Padahal dia mengambil dari hubungan ini bahwa kamu itu adalah semangatnya, kamu adalah orang yang dia pilih gitu loh. Dan kenapa dia ghostingin kamu ya? Kenapa dia ghosting kamu? Karena hubungan ini penuh dengan hampir hancur, sering bertengkar atau apapun itu, tapi yang pasti selalu ada masalah yang membuat hubungan ini semakin mendekati kehancuran, tapi bisa diperbaiki. Dan yang pastinya walaupun dia ghostingin, nanti dia akan kembali sama kamu karena dia memang mencintai kamu gitu loh. Ghosting ya. Ghosting mungkin kamu nge-WA terlalu panjang, nge-WA pertama sedikit tapi setelah direspon panjang lebar, akhirnya menjadi sebuah masalah yang membuat dia tuh sedikit ilfil. Bisa jadi loh, membuat dia tuh jenuh. Kok yang dibahas ini aja, yang diomongin ini aja, atau bahkan ada yang menuduh karena nggak percaya dia di sana ada yang lain kayak gitu. Itu jenuh ya, jenuh. Makanya jangan menuduh orang dengan tanpa bukti. Nah seperti itu, karena dituduh itu sakit. Nah ini termasuknya orang yang mencintai kamu, tetapi kenapa dia ghostingin kamu? Jadi dia itu bahagia bersama kamu. Jadi kamu itu sesuatu yang berharga bagi dia. Tetapi hubungan ini hampir hancur. Karena apa? Mungkin bisa dari segala segi ya. Bisa dari kamu yang nge-WA yang suka marah-marah, atau yang nge-WA kamu yang selalu curiga, overthinking atau negatif thinking kayak gitu, yang membuat dia harus ghosting untuk memastikan bahwa kamu tuh sebenarnya cinta nggak sih seperti dia cinta kamu gitu. Tapi dia akan kembali sama kamu. Mungkin ghosting 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi dia akan kembali sama kamu. Gitu loh. Seperti itu. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang dari, silakan personal reading. Yang pasti ini adalah general reading, bisa terbolak-balik energinya ya, jadi bisa resonnya utuh, bisa setengah-setengah, seperti itu. Ini alasan dia ghostingin kamu, seperti itu ya. Nah sekarang pertanyakan pada diri kamu sendiri, sebetulnya kamu itu bagaimana ya? Apa benar apa enggak kamu tuh suka bikin dia ilfil ya? Nggak ada yang sempurna ya, orang menjalin hubungan itu nggak ada yang sempurna, tapi paling tidak
Jangan negatif thinking, jangan overthinking, dan jangan melakukan pertanyaan yang sama. Kalau kamu wanita, cowok itu paling jemu dikasih pertanyaan yang sama. Itu rahasianya seorang cowok itu. Jangan pernah kamu memberikan pertanyaan yang sama. Kamu sayang gak sih sama aku? Kamu bagaimana sih sebetulnya? Jangan. Intinya jalanin aja. Berbicara yang penting-penting. Karena tanpa kamu kasih tahu, dia sudah tahu bagaimana dia itu sayang apa tidak sama kamu. Itu. Walaupun tapi dia cuek nih sama aku. Tidak semua cowok itu bisa romantis, dan ini bukan tipe yang romantis. Jadi dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu seperti itu. Dan saat ini dia ghostingin, kamu bingung ya kan? Bingung. Kok nggak seperti biasanya? Karena mungkin dia di fase jenuh. Kalau di fase karena ini sudah mau hancur ya, di awal kehancuran atau awal kegagalan, tapi masih diperbaiki. Tapi dia tuh mau ngerti kamu tuh seberapa, sejauh apa gitu. Tapi dia kan kembali sama kamu, itulah baiknya. Kayak ngefilter kamu gitu loh, ya kan? Manusia juga difilter ya difilter, karena orang itu kita kan nggak tahu, ya kan, benar apa tidak. Nah dengan cara seperti ini mungkin ghosting itu kesannya jahat, ya memang jahat karena bisa ngenai mental ya. Tetapi kamu jadilah diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak ya bilang tidak, kalau kamu ya bilang iya. Jangan pelin-pelan, sebentar kamu ngajak putus, sebentar kamu ngajak balikan lagi baru beberapa hari kemudian, atau bahkan baru dihitung menit gitu. Nah itu membuat dia jenuh, dan ini kamu melakukan berulang-ulang gitu loh. Seperti itu. Di sini ada Wheel of Fortune. Ya ada Wheel of Fortune. Berjalan seiringnya waktu nanti akan menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Oke. Ya, ghosting itu apa sih, Des? Ghosting itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tidak memberi tanda-tanda lagi, dan menghentikan komunikasi ya, seperti itu. Jahat nggak ada ghosting itu. Ghosting itu bisa dibilang jahat karena ini bisa mempengaruhi mental seseorang ya, seperti itu. Ada keindahan ya, nanti setelah kalian ghosting kemudian ada kembali kan, dia akan kembali karena sudah dapat respon. Karena ghosting itu sebetulnya tujuannya itu untuk mendapatkan kayak apa ya, kayak caper ya, iya, karena dia lelah dan dia tidak mengerti apa yang harus diperbuat, biasanya seperti itu ghosting. Padahal kamu tuh sebetulnya suka sayang sama dia, tapi kamu mungkin terlalu jual mahal, atau terlalu sombong, atau terlalu galak, atau terlalu jaga image, membuat dia lelah kemudian ghosting. Atau selalu memancing masalah kamu, atau selalu memberikan pertanyaan yang sama dan dia ilfil. Nah seperti itu ghosting bisa terjadi ya. Ciri-ciri ghosting sendiri itu tidak suka berbagi informasi. Nah ini mulai di ghosting kamu ya kalau kayak ini ya. Terus tidak ingin kamu tuh kamu itu untuk bertemu dengan keluarga mereka gitu loh. Nah itu juga kamu udah mulai di ghosting gitu. Itu juga ciri-ciri ghosting gitu. Dan tidak ingin apa ya, kayak kamu itu tahu media sosialnya ya, profil dihilangin, status online atau tidak online dihilangin, jadi kayak menghilangkan jejak gitu. Itu sebetulnya belum tentu dia nggak suka sama kamu, mungkin memang dia strategi gitu ya, tapi dia mantau kamu dari yang lain gitu loh, seperti itu. Biasanya seperti itu sih ya, jarang membalas chat atau panggilan kayak gitu karena dia lelah, capek. Mungkin kalau aku terlihatnya di sini dia bukan nggak sayang sama kamu, capek, dia lelah, jenuh karena kamu selalu mengutarakan pertanyaan yang sama dan nggak seru lah, nggak asik gitu kamu itu orangnya gitu. Ada keindahan yang akan terjadi di sini ya, akan terjadi sesuatu yang indah di hubungan kalian nanti setelah bersama kembali, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada Lope, memang dia mencintai kamu ya. Lope ya, menghilang untuk mendapatkan menjadi lebih baik gitu ya. Kalau kamu ada kekurangan, misalkan kenapa dia menghilang dari aku tiba-tiba, salah aku mana, introspeksi diri ya kan.
Orang tuh kan menghilang bukan karena nggak cinta atau karena nggak suka ya. Pasti kalau bilang cinta ya kamu nanti kepedean bucin ya. Kalau dia menghilang tiba-tiba itu belum tentu karena dia ya mungkin karena ada sesuatu dari kamu yang memang tidak cocok atau tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Ya, tapi kamu masih cinta gitu. Ya, intinya kalau ghosting itu kalau bagi Gondes ya memang jahat, tapi untuk lebih memperbaiki diri seperti itu. Akan sesuatu terjadi karena dia memang cinta, akan menjadi sesuatu yang indah di saat nanti bertemu kembali. Ya. Ada karmic relationship. Karmic relationship itu apa sih, Des? Karmic relationship itu yang dimaksud dengan hubungan karmik itu ya sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan. Mungkin ini masuk juga hubungan karmik ya. Ghosting itu ya. Tetapi ghosting itu kan penuh dengan masalah, penuh dengan problem gitu. Ya. Ya. Emosi yang tidak stabil, terlalu takut kehilangan. Ya, itu merasa cinta itu cinta buta gitulah, merasa ditakdirkan bersama kayak gitu, terus takut hubungan berakhir tuh. Sering terjadi perselisihan kayak gitu, itu yang namanya hubungan karmik. Nah di sini terlihatnya di sini, makanya di sini hampir terjadi kehancuran padahal kalian berdua tuh saling sayang, saling cinta ya itu ya. Jadi kalau kamu ada di zona atau di hubungan ini ya, cobalah kamu untuk introspeksi diri dulu sebelum kamu terhubung dengan dia lagi. Ya, selama dia ghosting. Seperti itu, ya. Ghosting itu bisa menjadi sebuah pukulan buat kamu. Makanya Bunda bilang ghosting itu jahat enggak, Des? Kalau dilihat dari sisinya yang tiba-tiba menghilang itu jahat karena itu bisa mempengaruhi daripada mental seseorang. Tetapi kalau untuk tujuannya ghosting itu tidak semua ghosting itu jahat. Karena apa? Dia punya tujuan untuk mencari perhatian atau mencari sebuah kepastian. Seperti itu ya. Itu ya. Seperti kamera, seperti foto, kayak di remixing kembali gitu. Sesuatu ada kayak di memori gitu, jadi kayak perbaharuan gitu. Kalau edition ya edition terbaru kayak gitu. Dia ingin menjadi sebuah itu menjadi sebuah hubungan yang seperti itu, menjadi lebih baik dan lebih baik, dan untuk mengerti satu sama lain. Mungkin dengan ghosting ini kamu lebih mengerti bahwa takaran kamu tuh seperti apa pada dia. Kalau dia sudah tahu takarannya tuh cinta sama kamu, dan dia jenuh aja dengan pertanyaan yang sama atau dengan kamu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, intinya seperti itu. Ya. Oke? Oke. Di sini ada energi apa aja, guys? Ada Aquarius, ya. Ada Aquarius. Kemudian di sini juga ada Scorpio. Itu aja ya. Ada Scorpio dan Scorpio. Aku melihatnya cuma energi itu saja, tidak lebih. Ya, oke. Ada Scorpio dan Aquarius. Aquarius itu elemen udara dan Scorpio itu elemen air ya. Ini susah dipersatukan tetapi bisa dipersatukan. Karena kalau Scorpio itu lebih keras, butuh kepastian. Sedang Aquarius ini lebih ke advent garden, suka kebebasan, tapi dia orang yang setia. Seperti itu. Tapi mudah jatuh cinta, tapi tetap setia pada satu orang. Seperti itu gambarannya ya. Pesan yang pertama itu kamu saja yang menonton video ini. Kasih sayang. Hubungan dibina dengan kasih sayang. Tanpa kasih sayang nggak ada hubungan. Hubungan itu adanya permusuhan. Setelah sayang terusnya nyaman. Nah itu, ini yang dia rasakan. Pesan yang kedua, jangkar itu gunanya untuk apa? Bertahan agar tidak lari. Nah ghosting ini mungkin tujuannya seperti itu, untuk apa ya, untuk
untuk menahan kamu agar tidak lari, tetapi butuh waktu untuk introspeksi diri. Makanya dia akan kembali sama kamu. Dia juga butuh introspeksi diri. Ya, seperti itu. 26, Gondes nggak tahu nih momen apa di angka 26. Yang pasti 26 itu bisa tanggal lahir kalian, bisa momen apa kalian jadian, atau momen mulai di ghosting ini, atau tanggal lahir dia. Nah, tetapi di sini adalah dimaknai sebagai proses di antara kalian berdua. Segala sesuatu kan butuh proses, termasuk mau makan aja butuh proses ya, ngambil piring dulu atau masak dulu, ambil piring, cuci piring. Banyak deh pokoknya, segala sesuatu yang di dunia ini ada prosesnya. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bersamanya apa yang kamu harapkan kemungkinan dikabulkan. Berdoa, bermohon, berusaha. Manusia itu diwajibkan untuk berdoa dan berusaha. 50%-nya Gusti Allah yang menyelesaikan. Oke. 4 unsur suatu hubungan. Ada percaya, saling asih, jujur, dan setia. Pastinya saling melengkapi juga. Jadinya 5 ya, Des? Iya. 5. Oke, sahabat Gondes, di file kedua semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi introspeksi diri pastinya ya, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Hidup butuh pembelajaran, hidup butuh motivasi, hidup butuh antisipasi ya, dan hidup butuh proses, karena hidup ini sebuah perjalanan tetapi kenyataan, dan sebuah pilihan. Pilihan itu mau nggak mau kamu harus memilih kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan jangan pernah untuk melawan arus takdir ya, karena kamu akan pusing sendiri. Mending kamu nikmatin aja, kamu jalanin aja, dan kamu syukurin aja ya, seperti itu. Oke. Tetap jadi orang baik, jangan pernah lelah jadi orang baik. Berbicara yang baik, sama-sama membuka mulut, berbicara hal yang baik ya, agar enak didengar dan bermakna, seperti itu. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua, karena doa adalah sesuatu yang dahsyat ya. Dan cintailah apapun ya, termasuk dia, cintailah karena Allah, karena mencintai karena Allah itu kita lebih ikhlas dan lebih tenang daripada kita mencintai karena pengertian kita sendiri, yang notabene nanti kalau tidak sesuai dengan keinginan kamu pasti akan merasa terluka ya. Oke. Tetap jaga kesehatan ya. Akhir kata, God bless you. File 2. Bye. Oke, masih bersama aku di channel reading ya. Di file yang ketiga, mengapa dia ghostingin kamu ya. Di file 3 ada inisial E, ada inisial E ya. Kita akan maknai terlebih dahulu ya. Yang pasti ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, karena ini hanyalah pelengkap saja ya, bisa dibilang. Kalau makan bakso itu nggak pakai saus juga tetap enak, tapi ini dah sausnya ditambah saus jadi lebih enak gitu, lebih sedap gitu ya. Tapi nggak pakai saus juga enak, jadi tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu, maksudnya seperti itu ya. Oke. Ya, ini pacar kamu atau nama kamu atau nama seseorang yang kamu ingin tahu ya, tapi yang pasti ini adalah inisial E. Kita akan maknai hanya sebagai pengetahuan tambahan. Ya, orang yang namanya dimulai dari inisial E ya, orang yang namanya dimulai dengan huruf E ya. Diulangi lagi. Tergolong orang yang kuat dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya, ia mempunyai kepribadian magnetik. Tidak tebar pesona tapi magnetik gitu loh. Orang yang diajak bicara sama dia itu akan baper, atau dengan sendirinya itu kayak tertarik gitu. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu tebar persona, dia sudah magnetik gitu ya. Dan gampang bergaul, tapi tidak terlalu setia untuk urusan cinta gitu ya. Nggak ada pesan ya, nggak ada. Oke. Kita akan mulai tebar kartunya, fokus ya. Mengapa dia ghostingin kamu? Kartu yang pertama, untuk tetap bertahan
dalam hubungan ini, atau bisa dimaknai menghemat energi, Andes. Iya, menghemat kuota. menghilang dari kamu biar gak usah balas, nggak masalah, menghilang, jadi kayak hilang kuota. Sorry, nggak, dia masih bertahan sama kamu loh, ya masih bertahan atau masih mempertahankan hubungan ini, tetapi dia ghosting mungkin ada sesuatu kebutuhan ya, suatu keperluan gitu maksudnya ya, karena kekhawatiran, ada sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya sehingga dia mengghosting, atau dia khawatir terhadap keadaan, bisa bisa juga seperti itu ya. Karena di sini dia ngerasa ada sesuatu yang dia sudah lakukan, yaitu tentang berani melangkah untuk sesuatu gitu, kita lihat ya. Kenapa? Oh ya, karena dia memang sudah ada batasan. Jadi orang ini bisa jadi ada batasan karena dia ada istri atau ada anak, karena dia single parent, atau karena perbedaan keyakinan juga bisa jadi. Jadi sehingga dia itu mengghosting kamu untuk mencari tahu kamu ya tentang hubungan ini. Karena mencari tahu itu bagaimana maksudnya, Des? Ya ini kan ada kendala di sini. Kalau beda usia mah nggak masalah. Perbedaan keyakinan itu bisa jadi masalah juga untuk sebuah hubungan ya kan, atau apalagi di sini ada batasan lingkungan, itu bisa istrinya mungkin. Nah, itu ada sesuatu yang membatasin hubungan ini, tapi dia sudah terlanjur berani masuk ke ranah kamu gitu ya, menjalin hubungan dengan kamu ya. Itu yang dia inginkan, untuk mengetahui seberapa atau bagaimana kamu tentang menyikapi hubungan ini, karena ada masalah di sini. Masalahnya karena ada batasan lingkungan. Batasan itu bisa karena perbedaan ekonomi juga, status ekonomi, dia di bawah kamu gitu, atau kamu di bawah dia, atau status sosial karena dia mempunyai istri atau pasangan lah, dia mempunyai pasangan yang sah pastinya ya, dan atau dia duda kayak gitu. Yang ini letakkan energi kamu, tapi yang pasti dia masih bertahan untuk kamu, dan posting ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang hubungan ini harus dibawa kemana, karena dia khawatir ini menjadi sebuah masalah nanti di kemudian hari setelah kalian menjalin hubungan terlalu jauh gitu. Maksudnya ya sudah saling benar-benar cinta, saling benar-benar sayang, ya sudah komitmen, tapi ternyata ada kendala karena dia juga udah punya pasangan, atau memang keyakinan yang berbeda, atau jarak yang jauh, atau memang perbedaan sosial. Itu semua jelimet kayak gitu tuh bisa jadi masalah ya di dalam hubungan ya, seperti itu. Jadi dia ingin paling tidak tuh menjajaki kamu tuh sampai di mana, dan dia sendiri juga ingin introspeksi diri, mau dibawa kemana hubungan ini, karena dia dalam keadaan khawatir seperti itu ya. Oke. Di sini ada energi apa, Des? Aku udah mulai bacaan. Di sini ada energi Capricorn. Ada energi Aries, bukan Aries. Juga ada energi ya. Dia itu terkadang putus asa ya. Ini orang ini putus asa ya. Putus asa dengan hubungan ini gitu loh. Ya, di sini ada energi Sagittarius, agak putus asa dalam hubungan ini ya. Makanya dia khawatir karena ada batasan yang membuat nanti takutnya terjadi masalah di belakang hari, seperti itu ya. Tapi dia mempunyai keinginan untuk lebih banyak tahu, untuk membayar atau untuk menjawab kekhawatirannya itu. Khawatir ya, dia udah bertahan, masih sekarang saat ini masih bertahan, masih cinta sama kamu, cuma dia belum tahu bagaimana endingnya, karena di sini banyak batasan, dan dia udah kayak ngerasa putus asa gitu ya, ngerasa putus asa ya, karena masalah-masalah yang seharusnya itu
apa ya, dia udah terlanjur masuk ke ranah kamu gitu loh, mencintai kamu, menyayangi kamu, mungkin bahkan udah menawarkan cinta ke kamu, tapi ternyata ada batasan-batasan dan dia putus asa. Ya, di sini ada rasa takut, apa ya, kayak patah hati gitu, hatinya hancur itu. Ya, jadi kayak ngedahuluin aja gitu, dia kayak mengintrospeksi dan menyiapkan diri aja gitu. Ya, ya, hubungan ini masuk ke twin flame ya, ke twin flame, masuk ke hubungan twin flame, itu yang dia rasakan. Ya, ini hubungan masuk ke hubungan twin flame ya. Twin flame itu seperti kutub magnet ya, yang saling tarik menarik ya, kamu dan kembaran kamu atau kembaran jiwamu atau dia, maksudnya di sini begitu ya. Selalu merasa terhubung sampai tidak mampu untuk jauh satu sama lain, seperti itu. Apakah kamu merasakan seperti itu? Apakah kamu merasakan hati kamu sama dia itu seperti ini itu? Walaupun ada batasan. Yang dia rasakan seperti itu. Tapi ini pesan untuk kamu ya. Atau pesan untuk kesemuanya, bisa terbolak-balik. Itu yang dia rasakan tentang hubungan ini gitu loh. Seperti itu. Ya. Apakah kamu merasakan ini tanda-tandanya seperti ini. Tanda-tanda twin flame itu. Apakah kamu mudah akrab dengan dia gitu? Atau mudah mengakrabkan diri gitu? Atau menemukan banyak kesamaan antara kamu dan dia, itu juga masuk tanda-tanda twin flame ya, karena hubungan ini adalah hubungan twin flame ya. Selalu merasa terhubung dan sulit mengendalikan perasaan, pastinya seperti itu. Kenapa? Ya, merasa terikat secara jiwa dan pikiran gitu ya. Kamu dan kembaran kamu jiwamu ini, menurut dia ya, menurut kamu dan dia itu sulit mengendalikan perasaan masing-masing, karena akan selalu merasa saling memiliki dan selalu mempengaruhi kehidupan satu sama lain. Selalu merasa rindu ya, karena tidak bertemu gitu. Kalau rindu itu tuh nggak nggak main-main gitu, rindu banget gitu ya, karena ngerasa kamu tuh tidak utuh kalau tidak ada dia gitu. Dan yang tanda-tanda selanjutnya itu seperti mendorong untuk pribadi yang lebih baik, menjadi lebih baik. Inilah keunggulan daripada twin flame. Twin flame itu adalah sesuatu di mana menjadi lebih baik atau menjadi apa ya, menjadi kita semangat gitu ya, seperti itu ya. Dan kalau kamu mau tahu apakah hubungan twin flame itu bisa menikah, Des, sebagian ya apa ya, sebagian besar ya bisa ya. Dan bisa jika kamu mau gitu, bisa ya. Kamu udah pegang kartu masing-masing ini, karena yang dia rasakan seperti yang kamu rasakan, yang dia pikirkan seperti yang kamu pikirkan. Tapi kayak cermin gitu, kamu berdiri di cermin ya. Terkadang dia emosi, kamu enggak. Terkadang kamu bercanda, dia enggak mau bercanda, seperti itu juga masuk ya, twin flame. Dan ini adalah termasuk twin flame relationship, hubungan yang seperti itu ya. Dan di sini juga ada yang disebut namanya kacamata hitam. Kacamata hitam, bisa melihat di balik kacamata walaupun hitam, tapi dia nggak bisa ngelihat kamu nggak bisa ngelihat. Ya, itulah disebut namanya hubungan twin flame. Kamu bisa melihat dari kacamata hitam kamu tentang seseorang itu, dan dia bisa melihat dengan kacamata hitam tentang kamu itu. Jadi satu sama lain itu makanya seperti orang yang satu jiwa gitu ya. Ya, kayak pegang kartu masing-masing ya. Kalau kamu marah, dia bisa jadi marah. Kalau kamu baik, ya dia baik gitu. Jadi bisa menikah deh, bisa kalau kamu mau, tapi kamu udah harus mengerti, paling tidak mengerti hubungan ini bentuknya seperti apa dan harus kemana. Kamu harus bisa mengerti dia dan dia pun akan nanti mengerti kamu. Jadi apa yang kamu perbuat ya dia itu yang akan lakukan gitu. Kalau kamu marah-marah ya dia kan marah-marah ya. Aku suka kamu, dia seseorang ini yang ghostingin kamu tuh, aku cinta kamu, aku suka dia.
aku suka kamu, aku cinta kamu gitu. Makanya dia, cuman ada batasan yang membuat hubungan ini menjadi ada ghostingan, karena dia harus introspeksi diri. Kalau semuanya ya sudah tahu gitu, dia tertarik sama kamu, dia merasa lebih dekat sama kamu, tapi ada satu hal, satu ganjalan di mana ada batasan dan dia putus asa gitu ya. Dan dia ingin memahami harus kemana hubungan ini seperti itu, karena semuanya itu tidak cukup dengan twin flame saja ya. Kenapa? Ya karena itu semua kan butuh jalur benar gitu, kayak keyakinan yang berbeda tentang dia sudah punya pasangan, tentang dia status ekonomi yang jomplang, perbedaan seperti itu batasannya seperti itu. Makanya dia ghosting, tetapi hatinya tetap untuk kamu. Karena apa hubungannya? Hubungan twin flame itu kembar kaca cermin, dimana kamu seperti mengaca terhadap diri kamu sendiri. Bisa menikah, bisa kalau kamu mau, tapi harus kan ini semua tidak ada yang harus apa ya, mendoktrin bahwa twin flame itu seperti ini, tegasnya seperti ini, tidak. Karena kalian lahir di tanggal yang berbeda, di tahun yang berbeda pastinya. Kalaupun tahun sama ya waktunya berbeda. Ada yang membedakan antara kamu dan dia, walaupun masuk ke hubungan twin flame, tapi kamu masih bisa ada perbedaan yang membuat karakter kamu tuh tidak sama persis seperti itu ya. Oke. Bisa menikah, Des, bisa, tapi kamu juga harus paham kalau ini adalah hubungan twin flame seperti itu ya. Kamu mengalah, oke, atau dia yang mengalah seperti itu. Lagi marah itu belum tentu terus berkobar-kobar gitu, pasti ada satu yang akan menjadi air seperti itu, karena kamu harus paham kalau mau menikah ya. Oke, ini pesan untuk kamu yang menonton video ini ya. Kita ambil dari depan, dari tengah, dari atas, dari bawah. Oke, kita ngambil 5 aja, terus itu bareng kartunya. Pesan untuk kamu yang menonton video dan memilih file ketiga. Mengapa dia ghostingin kamu? Soulmate. Nah, soulmate ya, twin flame itu mirip-mirip dari soulmate ya, tapi tingkatannya lebih tinggian twin flame ya, seperti menjiwa gitu. Tetapi soulmate juga seperti itu ya, bisa kayak teman ya, tapi juga bisa seperti pasangan, tapi satu sama lain itu saling mendukung. Di sini di twin flame pun seperti itu, bisa membawa ke ranah lebih baik, menjadi versi yang lebih baik ya. Soulmate sama twin flame itu berbeda tapi hampir sama gitu loh. Berbeda tapi hampir sama gimana ya, sama-sama merasa saling gitu. Tetapi kalau soulmate ini lebih ke merujuk pada pasangan itu sebagai teman hidup yang cocok gitu, sebagai atau berhubung secara mendalam dengan jiwa atau hati sekarang. Jadi emosinya nggak terlalu besar. Beda kalau sama twin flame itu, karakter yang berdua itu hampir sama, emosional ya emosional punya kayak gitu seperti itu. Kalau twin flame ini lebih mengarah ke dengan jiwa, mencintai, lebih redup, lebih sejuk dan lebih nyaman seperti itu, kayak di pegunungan. Kalau soulmate ya menurut aku indahan mana, Des? Kalau aku ya enakan soulmate sih, maksudnya hubungan soulmate itu susah dibina ya, Des, susah, karena itu kayak membentuk sendiri gitu loh ya, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan untuk pesan yang kedua. Gadis pemimpin atau empress, the empress atau abandon ya, abandon. Sosok kamu itu sosok yang ceria, sosok yang penuh kasih sayang, sosok yang galak, sosok yang suka kepo, sosok yang notabene sok merasa benar sendiri, tetapi kamu tipe yang mandiri, penyayang iya.
Judes iya. 4 unsur dalam hubungan ini Pak, pertanyaan pesan yang ketiga. Percaya, saling asih, jujur dan setia. Oke. Kita akan lanjutkan untuk pesan yang keempat untuk kamu yang menonton video ini. 2 hati bertemu, iya, menikah. Ada condong ke sana kalau menurut ini ya. Menurut tebaran kartu ini, tapi di sini ada belenggu yang membuat dia putus asa. Gitu aja. Tetapi kalian bisa menyelesaikan. Gondes percaya. Pesan yang terakhir yang kelima. Ada 26. Ini tadi di file yang kedua juga ada ya 26 ya. Ini momen apa yang terjadi antara kamu, atau momen jadian atau momen kamu di ghosting atau momen ini tanggal lahir kamu atau tanggal lahir dia. Tapi yang dimaknai di sini 26 adalah momennya adalah proses. Proses bahwa segala sesuatu masuk hubungan, kehidupan, apapun itu butuh proses, tidak begitu serta-merta menjadi sebuah bulat gitu. Ya ibaratnya mau apa aja itu ada proses gitu ya. Oke, sobat Gondes paham ya? Oke, kalau kalian suka dan menyukai readingan ini dan kalian ada di ranah ini, silakan ya, jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya pastinya ya, itu membuat Gondes semangat. Dan komen yang sebanyak-banyaknya Gondes akan respon, walaupun lama tapi Gondes akan ngerespon ya, karena banyak sekali yang harus Gondes respon juga. Dan jangan lupa kalau yang kalian ada di ranah ini dan kurang detail, karena ini adalah general reading, silakan personal reading, hubungin di nomor WA Gondes yang tertera di video atau di deskripsi. Di situ ada nomor aku lampirkan ya. Oke. File 3, semoga bermanfaat. Jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap menjadi orang baik, tetap berjalan di dalam kebenaran, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Jaga kesehatan, karena musimnya lagi ekstrem ya. Oke. Akhir kata, God bless you. File 3, bye. Halo, masih bersama aku di general reading di Pixcat ya, di file yang keempat. Oke, kita akan coba untuk menebar kartunya di file yang keempat pilihan kamu ya, file yang terakhir. Ini adalah general reading, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang saya semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya, bisa terbolak-balik juga. Oke, kita akan memaknai di sini ada inisial S atau nama yang diawali dengan huruf S. Ini entah nama kamu, entah nama teman, entah nama siapapun. Ini hanya ilmu tambahan, pengetahuan tambahan saja, tidak mempengaruhi dari tempat tebaran kartu. Jadi boleh buat seru-seruan aja ya. Oke. S ya. Seseorang yang namanya dimulai dengan huruf S atau inisial S ya. S itu sendiri melambangkan seks, SEX, seks, pesona dan karisma ya. Ada menggambarkan tentang seks, pesona dan karisma. Orang yang namanya dimulai dengan huruf S, ia adalah orang yang glamor, senang keindahan gitulah maksudnya ya, dan ingin menjadi pusat perhatian ya. Oke. Dan ia juga mengutarakan gagasan dan acara ya, serta dia itu orangnya gigih ya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Dan ia tergolong orang yang perasa, pemimpin, tulus, dan mudah jatuh cinta. Oke, paham ya? Oh, ada ini nggak ada pesan ya? Oke, kita akan mulai menebar kartunya. Fokus ya. Di kartu yang pertama di sini ada kenapa dia ghostingin kamu, mengapa dia ghostingin kamu. Ada pilihan lain, dan juga ada ragu-ragu. Ini usianya lebih muda dari kamu, ya. Dan di sini tidak ada kecocokan cara ngobrolnya,
nggak dapat chemistry lah gitu. Dan di sini juga tidak ingin berharap bersama kamu, tidak ingin berharap bersama kamu, tidak ada harapan untuk menuju ke kamu gitu ya. Dan di sini ya ini kamu sosok yang mandiri, emang kamu sosok yang penyayang dan penuh kasih sayang dan galak dan kepoan ya, ini judes gitu, tapi demi kebaikan gitu. Dia ngerti itu, tapi kamu bukan kriteria dia tidak ingin bersama kamu, dan memang dia ragu-ragu terhadap perasaan ke kamu, dan dia memang sudah ada pilihan lain selain kamu. Entah ini pilihan ini datangnya sebelum atau setelah, tetapi udah ada pilihan lain. Orang ini masuk kategori player, tebar pesona, nyangkut, tinggalin kayak gitu-gitu, ghostingin gitu ya. Energi yang terasa sangat-sangat negatif sekali seperti itu alasan yang di ghosting kamu. Memang dia tidak ada kecocokan sama kamu bukan seseorang yang dia inginkan, dan dia tidak berharap banyak tentang kamu, tidak ada harapan, bisa dibilang tidak berharap apapun dari kamu. Dan di sini juga terlihat memang kamu tuh sosok yang lebih dewasa dari dia, ini usianya lebih muda dari kamu ya, seperti itu alasan dia ghosting, karena memang tidak ada perasaan sama kamu dan tidak ingin sama kamu, cuman dia mengenal kamu. Ini orang player ya, masuk ke kategori player, banyak pilihan ya, seperti itu ya. Seperti kaset, kamu masih mengingat semuanya itu mungkin, jadi kayak direkam ya, apa yang ada di permasalahan masa lalu dia tahu, rasa, dan dia rasa mungkin karena di sini dia mengambil keputusan untuk tidak berharap sama kamu orang yang lebih dewasa, orang yang lebih mapan, dia usianya lebih muda seperti itu, dan dia sudah merekam atau semua yang terjadi dengan kamu itu sudah dia rasakan, dan dia sudah mencoba untuk memahami, tetapi ternyata tidak bisa dan tidak ingin ya, tidak ingin. Di antara karena usianya lebih muda, memang dia tidak menginginkan kamu gitu. Jenuh enggak ada alasannya tidak cocok aja gitu. Dan dia ngerasa kamu tuh dewasa banget dan galak ya, galak, judes, kepoan, cok pengen tahu semuanya gitu, dia nggak suka gitu ya. Ada abundance ya, sama ini abundance ya, lebih ke mandiri, lebih ke kepo, juga ingin bukan menguasai, ingin menang terus gitu. Itu yang membuat dia ghostingin kamu gitu, alasannya itu ya. Bukan soulmate ya, bukan soulmate, dia terbalik, bukan soulmate, bukan seseorang yang memberikan kenyamanan. Soulmate itu apa, Tondes? Soulmate itu istilah ya yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pasangan hidup yang cocok dan berhubungan secara mendalam dengan jiwa atau hati ya seseorang itu. Apakah soulmate itu teman, Des? Bisa teman, tapi bisa jadi pasangan. Tapi orang ini tidak mendapatkan dari situ, bukan soulmate, bukan seseorang yang cocok dengan dia. Menurut dia itu seperti itu ya, bukan orang yang meneduhkan. Dia mengingat orang yang meneduhkan, orang yang memberikan keteduhan, kenyamanan seperti itu. Tapi di sini dia nggak dapetin dari kamu gitu. Ini bisa terbolak-balik ya, bisa kamu yang nggak dapetin gitu. Seperti capung ya, hubungan ini akan berhenti seperti musim jagung. Jadi hubungan ini sebatas kayak mengenal, terhubung, kemudian sudah gitu. Makanya dia ghostingin kamu. Di antaranya seperti itu. Dia ingin menyudahi hubungan ini, ingin sudah dari hubungan ini gitu ya. Makanya dia ghostingin kamu. Alasan utamanya itu sih, cuma itu doang, nggak ada kecocokan, aja gitu ya.
Jadi alasan tetap aja tidak ada kecocokan dan tak ragu karena kamu lebih dari segalanya dari dia. Kamu lebih mandiri dan yang pasti membuat tidak cocok kamu lebih banyak menang sendiri maunya gitu. Tapi mudah-mudahan ini ghosting ini bisa kamu menjadi introspeksi diri dan suatu saat nanti atau dia yang menang sendiri ya, letakkan energi kamu dan dengan ghostingan ini kalau dia yang menonton juga supaya bisa menjadi sebuah introspeksi diri ya, untuk memperbaiki diri seperti itu ya. Ini pesan untuk kamu. Di sini ada energi Scorpio ya, juga ada energi Scorpio ya, kuat, otomatis ke arah keras orangnya, tegas dan keras seperti itu ya, seperti itu. Oke, sekarang Ganes akan coba buka pesan untuk kamu ini, untuk yang menonton video ini. Selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bersamanya apa yang kamu harapkan kemungkinan dikabulkan. Jangan sudon. Kenapa ya dipertemukan kalau dipisahkan kembali untuk pembelajaran. Biasanya seperti itu tujuannya, agar kamu menjadi seseorang yang lebih tangguh dan seseorang yang lebih kuat gitu, secara mental ataupun secara fisik gitu. Ada 4 unsur suatu hubungan: percaya, saling asih, jujur, setia, dan saling melengkapi. Tidak untuk saling menuduh atau menyalahkan satu sama lain, tidak untuk memojokkan satu sama lain, seperti itu. Dan di sini ada rintangan, banyak rintangan di sini ya, apapun itu, termasuk dari hubungan kalian yang saling bertengkar atau dari kamu atau dari dia, banyak rintangan hubungan ini. Dua hati bertemu suatu saat mungkin ya, tapi saat ini tidak. Kapan itu, Des? Nggak dibaca, nggak terbaca di sini karena ini kita hanya membaca tentang postingan. Dan awan biru, ada cinta sebenarnya di sini, tetapi karena sesuatu hal yang membuat dia tidak cocok atau membuat kamu tidak cocok, letakkan energi kalian ya. Karena mungkin karakter kamu atau kamu nggak suka karena karakter dia tidak bagus seperti yang kamu harapkan, seperti itu ya. Oke, tetap gunakan ghostingan dia itu diterima, diambil hikmahnya setelah positif. Jadikan waktu kamu untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri, dan kalau memang layak dia kamu kejar-kejar saja, kalau tidak nggak usah dikejar ya. Cari tahu boleh, tapi kalau udah nggak direspon mendingan kamu meninggalkan, karena itulah cara satu-satunya. Aku cinta dia nih, kalau jodoh ndak kemana, itu aja ya. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Yang gak bermanfaat dibuang aja. Ada kesalahan dalam milik Ganes Mendes, tangan tidak jari kebenaran mutlak ini sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye.